Ini terbaca nggak ya teman-teman ya untuk materi PPT-nya? Terbaca, Pak. Ya. Baik, kita mulai. Ini untuk materi aplikasi desain produk dan jasa, khususnya lebih membahas tentang di produksi ya. Ini juga. Oke, dasarnya untuk topik ini ada 10 Suaranya kurang keras, Pak. keras. Dan udah dengar, udah keras. Sudah, Pak, sudah, Pak. Dasarnya kita membahas di topik ini adalah desain berjasa merupakan permulaan ya untuk strategi dari manajemen operasional untuk tahap selanjutnya dari pengelolaan kualitas sampai dengan manajemen persediaan. Oke, desain produk dan jasa. Dan keberadaan dari organisasi itu sendiri itu produk atau jasa yang disajikan kepada masyarakat jelas itu kan dari perusahaan atau organisasi memberikan produk ataupun jasa yang disajikan kepada konsumen. Produk yang baik merupakan kunci keberhasilan, tetapi strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kostumisasi keluarga produk dan jasa yang sudah ada. Jadi bisa dispesifikasi dengan produknya efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, market share, atau pasar, dan siklus produk dan menggambarkan luasnya lini produk itu sendiri. Tujuan dari keputusan produknya itu untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan kompetitif ya. Yang sebelumnya pernah dibahas juga, fokus dari keunggulan bersaing adalah perbedaan biaya rendah dan keseimbangan cepat. Desain jasa ini kita bahas merupakan tantangan karena mempunyai karakteristik yang unik. Alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantaran produk dan jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Jadi pelanggan itu dapat berpartisipasi dalam jasa sendiri dan sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa itu ditetapkan pada tahap desain. Dan sejumlah teknik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kuantitas dari produk itu sendiri. Nah, faktor utama apa sih ya dalam strategi desain yang mempengaruhi dalam strategi desain? Jadi yang pertama biaya. Biaya ini atau sering disebut modal ya, itu diperlukan untuk membuat strategi desain. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain itu yang harus dilakukan akan lebih sulit dan nggak menjamin tingkat keberhasilannya. Jadi tetapi dalam strategi desain itu sendiri, biaya yang dikeluarkan rendah, produk yang dihasilkan tetap harus menarik dan berguna bagi konsumen. Yang kedua, mutu. Mutu yang dimaksud di sini yaitu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk memuaskan kebutuhan atau tuntutan dari pelanggannya. Itu. Mutu yang dimiliki suatu produk harus menarik dan berguna bagi konsumen.
Ada beberapa produk yang dipasarkan sama-samaan, tetapi produk dengan mutu yang baik yang dipilih oleh konsumen. Jelas konsumen lebih sekarang yang baik yang dipilih konsumen ya, jadi konsumen lebih mudah dalam memilih. Tentu market yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk dasar sampai produk itu jadi. Ini adalah kemudian mungkin dalam kompetisi berbasis waktu. Jadi saat produk dirancang sampai diterima oleh customer atau juga disebut oleh target market ini ya, konsumen. Bisa produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Desain cost dari konsumen sendiri, kepuasan konsumen merupakan hal yang penting bagi produsen karena dengan adanya konsumen hasil produksinya kan ada dan terus digunakan. Pada kebutuhan dari konsumen itu sendiri dan bisnisnya akan terus berjalan. Yang kelima, keunggulan kompetitif, keunggulan pesaing dengan pesaing ya. Tantangan produk, proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Jadi selain itu perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila gagal dari pemasarannya. Makanya itu perlu berbagai strategi sebelum masuk ke pasar ya sebelumnya. Untuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, perubahan harga maupun promosi. Dari segi pemasarannya, unsur dari rancangan produk sendiri yaitu dari itu produk, rancangan yang kokoh, rancangan yang dibantu oleh komputer. Nah, zaman sekarang ini adalah teknologi ya, komputer ada desain atau CAD, terus rancangan modular. Rancangan jasa itu sendiri, rancangan yang bukan sesuatu dapat digenggam dalam satu tangan dan merupakan barang-barang yang tidak tahan lama serta tidak dapat disimpan. Jelas karena jasa juga dapat disentuh ya, berdasarkan dalam jasa pelayanan yang diberikan. Merupakan produknya. Jadi produk itu ya jasa pelayanan yang diberikan itu juga jasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan jasa yaitu yang pertama layanan jasa yang merupakan sebuah aksi. Yang pertama itu yang sebuah aksinya. Terus yang kedua sistem pengajar jasa seperti fasilitas, proses maupun keahlian. Yang ketiga banyaknya layanan-layanan yang hadir bersama-sama dengan produk itu. Jadi perencanaan jasa ini melibatkan sumber-sumber daya fisik, barang-barang yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen, pelayanannya secara jelas maupun dan secara lengkap. Pemilihan produk yang di sini dibentukkan sebagai proses memilih produk jasa untuk dapat disediakan kepada pelanggan. Misalnya dalam bisnis rumah sakit ya, spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan proses kesehatan. Jadi pengulangan kategori rumah sakit seperti rumah sakit anak, rumah salin dan sebagainya. Ini siklus dari ukuran produk dari tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan dan penurunan. Ini saya ambil dari Hester and Render ya. Penjelasannya, pada umumnya perusahaan akan mengalami varietas negatif saat perusahaan mengembangkan produk. Ini jelas karena merugi dahulu. Setelah itu akan mencapai breaking point ya. Yang kedua, produk berhasil kerugian dapat teratasi. Yang ketiga, produk sukses dapat menghasilkan keuntungan seperti hidupnya. Yang keempat, keuntungan menurun harus memperkenalkan produk baru atau diversifikasi akan menghasilkan inovasi. Jadi tugas seorang manajer operasi di sini yaitu menjadi sistem yang dapat membantu mengembangkan produk baru dengan sukses. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Fase perkenalan itu sendiri yang dibahas lebih lanjut. Bahwa dalam fase ini masih sedang diskusikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penelitian, riset pasar itu, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses produksi, dan pengembangan dari supplier atau baru masuk. Yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini disebut mulai stabil dan diperlukan pengalaman kebutuhan operasi sangat aktif. Jadi ada tetap adanya forecasting ya dalam produksi. Yang ketiga, fase kematangan. Sebuah produk sudah dewasa nih. Pesaing mulai bermunculan, mulai banyak, produksi mulai besar dan segi inovatif yang perlu diperlukan. Yang keempat, fase penurunan.
produk hampir mengalami ini ya tanda kutip kematian ya. Produk itu bisa dihentikan ataupun mengenalkan produk dengan produksi yang baru. Ini analisa produk berdasarkan nilai, merupakan urutan produk yang dari yang tertinggi ke yang terendah, akan kontribusi dana pada perusahaan dan juga kontribusi dana tahunan total atau akumulatif. Jadi laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produk. Laporan sebagai dasar manajemen mengenai penawaran produk mana yang harus dieliminasi dan mana yang gagal. Jadi dikelompokkan ya dan memberikan alasan bagi investasi selanjutnya dalam penelitian pengembangan atau perawatan modal. Pecinta produk baru, yaitu peluang adanya produk baru untuk produksi. Itu pengembangan produk baru yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan para konsumennya. Teknik menghasilkan produk baru yaitu salah satunya brainstorming, yaitu teknik di mana kelompok orang berbeda saling berbagi ide pada suatu tertentu tanpa berkritik ya. Jadi kita mengumpulkan berbanyak ide dalam suatu rapat, misalnya ada diskusi untuk dikerucutkan menghasil suatu ide yang solutif menjadi ide kreatif. Peluang produk baru, sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan memfokuskan perhatian pada memahami pelanggan, terus perubahan ekonomis, yaitu perubahan sosiologis dan demografis, teknologi, perubahan politik, itu di pemerintahan ya, terus yang perubahan lain seperti kebijakan pasar, supplier, distributor. Jadi yang baru itu pentingnya baru mungkin dapat dipungkiri lagi ya, semakin tinggi presentasi penjualan yang diukur dalam ukuran waktu tertentu, misalkan 5 tahun terakhir ya dalam satu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menjadi pemimpin pasar, market leader-nya ya. Jadi perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualan dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Itu sebagai tahap evaluasi, ini 5 tahunan. Penciptaan produk baru, jika sifatnya yaitu yang pertama produk inovatif, produk yang betul-betul baru diciptakan nih. Jadi produk ini belum pernah diciptakan dan dipasarkan sebelumnya. Yang kedua produk imitasi, yaitu produk yang sebelumnya telah ada di pasaran. Namun produk tersebut menjadi baru bagi perusahaan karena sebelumnya di perusahaan itu tempat belum menciptakan produk tersebut. Contohnya handphone nih, Sony yang menciptakan produk Android. Yang sebelumnya pernah menciptakan ya, tapi sebelumnya belum berbasis Android ya, gitu. Terus produk pengganti adalah produk yang berasal dari produk sebelumnya, namun produk tersebut telah diperbarui atau diversifikasi. Kriteria ini apa nih sih dalam menciptakan produk baru? Yang pertama harus seimbang antara permintaan pasar, tawaran pasar dengan produk yang sesuai dengan lingkungan dan standar sosial serta memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, produk harus cocok dengan keuangan pasar atau daya beli dari konsumen. Yang ketiga, produk nggak boleh memiliki perusahaan hukum, jadi nggak boleh tersandung masalah hukum apapun. Yang keempat, pencitraan produk harus dilakukan dengan baik dan benar. Sistem pengembangan produk ini itu sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus ruang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan dari perusahaan itu sendiri dalam menghasilkan produksi. Produk yang optimal bergantung pada hubungan bagian-bagian lain dalam perusahaan dan juga gabungan dari 10 perusahaan operasional yang berhasil yang ada di saat awal tadi, mulai dari desain produk hingga penjualan dan pemeliharaan. Jadi dapat pengenalan produk dari sumber idenya yang disesuaikan dengan teknologi, demografi, customer, perubahan ekonomi dan lain sebagainya. Terus setelah itu mengarah ke market requirement berdasarkan pasar. Itu pendekatan yang penting untuk kenyamanan pasar. Terus setelah itu mengarah ke fungsi yang spesifik, yaitu bagaimana produk tersebut dapat bekerja. Terus setelah itu ke produksi, spesifikasi produknya, bagaimana produk itu dapat dibuat oleh suatu perusahaan.
itu desain review atau review dari desainnya, bagaimana produk tersebut dibuat secara ekonomis dan dapat berkualitas tinggi. Terus itu pengujian pasar, bagaimana produk itu sih dapat memenuhi persyaratan pasar dan kebutuhan dan keinginan oleh konsumen. Itu terus itu ada tahap pengenalan, pendahuluan, pengiriman produk ke konsumennya melalui channel logistik tertentu, dan setelah itu evaluasi dari produk tersebut. Itu bisa berjalan baik apa enggak sih. Setelah itu kalau misalkan bisa baik, bisa diteruskan dan dipertahankan kualitasnya, kalau enggak mungkin bisa diberikan ke pasar. Ini KFD, Quality Functional Development, itu proses menetapkan pemerintah pelanggan atau keinginan ya, dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau tata cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. KFD ini digunakan di awal proses desain. Caranya adalah skor quality ROQ ya, tema kualitas. Itu langkah untuk mengurangi kualitas sendiri, yaitu mengidentifikasi keinginan pelanggan. Yang kedua, identifikasi bagaimana barang atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan itu. Yang ketiga, hubungan keinginan pelanggan untuk berapa banyak produk. Yang keempat, identifikasi hubungan antara beberapa perusahaan. Yang kelima, mengembangkan peringkat kepentingan. Yang keenam, evaluasi persaingan produk. Yang ketujuh, menentukan input teknis yang diinginkan, kinerja dan kinerja perusahaan sendiri dan kinerja kompetitor atau pesaing untuk melawan atribut tersebut. Pendekatan dari perorganisasian pengembangan produk yaitu yang pertama, koordinasi dengan departemen yang berbeda. Misalkan nih departemen dan pengembangan atau litbang, terus rekayasa engineering, dan manufaktur, depan produksi dan sebagainya. Yang kedua, menugaskan seorang manajer produksi untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dengan kondisi lain. Yang ketiga, pengembangan produk dengan menggunakan sebuah tim khusus ya, yang dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk kemampuan manufaktur dan rekayasa nilai. Yang keempat, tidak membagi organisasi menjadi penelitian dan pengembangan, rekayasa produk dan lain-lain. Tim pengembangan produk sendiri difokuskan merupakan tim yang diberi tanggung jawab untuk mengubah pemindahan pasar menjadi sebuah produk yang sukses. Terdiri dari perwakilan dari beberapa departemen ya, seperti pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan karyawan pelayanan lapangan juga menyedia peran dasar sendiri. Tugasnya yaitu membuat produk organisasi yang sukses dapat diproduksi sampai dengan dapat di awal dipasarkan ya, jadi dapat dipasarkan, diproduksi dan kemampuan pelayanannya. Nah, ini langkah dalam menciptakan dan mengawal produk diantaranya adalah yang pertama ini ada yang namanya penciptaan ide. Penciptaan ide ini bertujuan pada produk yang akan kita pasarkan, menggunakan produk yang sudah ada atau membuat produk baru yang belum ada di pasaran. Jadi penciptaan ide ini muncul dari berbagai personil ya, dan juga berbagai cara. Terus yang kedua, penyaringan ide ini disaring nih, jadi pada tahap ini terjadi penyelesaian ide yang sesuai dengan tujuan perusahaan, strategi dan sumber daya yang sedia. Dan penyaringan ide ini terdiri atas sejumlah aktivitas yang dirancang untuk evaluasi suatu konsep produk baru. Yang ketiga, pengembangan dan penyusunan konsep. Pada tahap ini bagaimana perusahaan mengkonsep suatu produk yang baik dan berkualitas sehingga dapat menarik konsumen untuk membelinya. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Pada tahap ini menjelaskan bagaimana cara perusahaan membuat strategi yang efektif dalam memperkenalkan produknya pada konsumen. Jadi strategi pemasaran mencakup 3 bagian pokok. Bagian pertama menyatakan rencana penambahan produk, hasil penjualan, pangsa pasar, serta sasaran keuntungan selama beberapa tahun yang akan datang. Ini ada tahap analisis usaha. Pada tahap ini melihat apakah produk yang dipasarkan dapat memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Pada tahap ini dilakukan cara memperkirakan jumlah penjualan, prediksi jumlah penjualannya, kuantitas penjualan,
terus harga penjualan dibandingkan dengan biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, dan keterdekaan ada keuntungan atau laba. Terus pengembangan produk pada tahap ke-6. Ini tahap ini adalah pembuatan suatu produk yang telah dimaksudkan dengan sebelumnya. Gagasan produk yang masih dalam rencana dikirim ke bagian produksi untuk dibuat, diberi merek atau brand, dan diberi kemasan yang menarik. Terus yang ketujuh, market testing, percobaan pasar. Pada tahap ini mempelajari apakah produk tersebut sudah memenuhi target atau belum, dan melihat pendapat konsumen tentang produk yang dipasarkan. Yang terakhir, komersialisasi, itu merupakan tahap akhir. Jadi pada tahap ini tahap marketing risk yaitu untuk menilai apakah penjualan produk sudah memenuhi target atau belum. Sampai kedua. Jadi ini ada 3 pola proses pengenalan dan mengembang produk. Yang pertama itu need pull atau menarik pasar. Yang kedua teknologi push atau mendorong teknologi. Yang ketiga interfungsional atau antarfungsional. Menarik pasar ini pada intinya perusahaan harus tahu apa yang dapat dijual sih. Jadi produk baru ditentukan oleh pasar berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jenis produk baru ditentukan melalui penelitian pasar, riset pasar, dan umpan balik kepada pelanggan. Dengan sedikit perhatian terhadap teknologi, Deadpool ini akan menuju pada tahapnya incremental innovation, yang inovasi yang baru pada tahap awal. Yang kedua, mendorong teknologi atau teknologi push. Jadi panjang ini menyarankan harus menjual apa sih yang dapat dibuat nih. Produk baru diperoleh dari teknologi produksi, penggunaan teknologi yang canggih, dan kemudian operasi. Dengan sedikit perhatian terhadap pasar, dengan kata lain suatu produk atau teknologi baru didorong atau dijual ke pasar yang tidak meminta atau menguasai pada produk baru tersebut. Teknologi push ini akan menuju kepada radical innovation, inovasi yang radikal yang akan menuju ke tahap terbentuknya suatu produk untuk diproduksi. Yang ketiga, antarfungsional. Jadi produk baru memerlukan kerjasama di antara pemasaran, operasi, keterampilan teknis, dan fungsi lainnya sehingga menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk menyesuaikan inovasi produk sendiri diperlukan kombinasi dari kedua model, yaitu model pertama yaitu proses technical linking dan legal linking. Jadi proses teknis dan proses kebutuhan. Selain itu ada 3 elemen yang menjadi pertimbangan dalam mencetak peluang produksi baru, yaitu relevan problem, masalah yang relevan, terus sumber teknologi dan permintaan pasar. Teknik penting untuk merancang satu produk, yang pertama desainnya tangguh, jadi desain yang dapat diproduksi. Yang kedua desainnya moduler, itu desain di mana bagian atau komponen dari hasil produk itu dapat dibagi-bagi menjadi modul atau sub-sub yang dapat ditukar dan diganti dengan mudah. Komputer, yang ketiga CAD, computer design, itu penggunaan komputer yang menghasilkan interaktif ya untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama desain komputer assembly, ini memfokuskan pada dari desain dan perakitan. Yang kedua standar for the exchange of product data, dia memungkinkan informasi produk 3 dimensi diekspresikan dalam format standar sehingga dapat internasional. Yang ketiga jenisnya dari CAD ini itu CAM, Computer Aided Manufacturing, yaitu penggunaan teknologi untuk mengendalikan mesin. Yang keempat jenisnya 3D printing, ekstensi keperluasan dari cat sendiri yang membangun prototype. Jadi buat prototype dicoba dan dalam lot yang kecil, mulai terbatas ya. Yang keempat dari teknik penting untuk membuat suatu produk itu teknologi virtual reality, jadi komunikasi visual dengan penggunaan citra sebagai pengganti benda asli dan produk aslinya. Yang kelima analisis nilai, yaitu suatu tinjauan atas produk yang berhasil dilakukan selama proses produksi berlangsung. Jadi dinilai ya, dari analisis nilai ini ada beberapa kriteria sendiri dalam produksi. Yang keenam, keberlanjutan dan penjelasan siklus hidup, itu desain produk yang mengisyaratkan manajer operasi ya untuk mengevaluasi opsi-opsi atau pilihan-pilihan dari produk.
Manfaatnya yaitu yang pertama kalau itu CAD dan CAM ini, computer aided design dan computer aided manufacturing, ini ya. Jadi yang pertama kalau produk manfaatnya dengan CAD ini para perancang dapat menelan lebih banyak alternatif dengan masalah dan belanja yang akan dihadapi. Yang kedua, waktu desain yang lebih singkat. Itu fase yang lebih singkat sehingga biaya jadi murah, maka rasa pasar lebih cepat. Yang ketiga, pengurangan biaya produksi. Jelas untuk biaya produksi dapat diminimalisir. Yang keempat, ketersediaan basis data. Itu memberikan informasi pada piranti lunak atau software manufaktur dan menyediakan data produk yang akurat sehingga bekerja dengan informasi yang sama. Terus yang kelima, sejumlah kemampuan baru yang akan dihasilkan, misalnya kemampuan memutar dan mengambil objek dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Ini ada kesatuan pengembangan produk yang perlu dipelajari, yaitu ada dari internal dan eksternal. Internal itu migrasi produk yang sudah ada, dari perbedaan produk yang sudah ada. Yang kedua, perbaikan terhadap produk yang sudah ada. Terus yang ketiga, pengembangan produk secara internal sendiri, difokuskan pada pemikiran-pemikiran dari manajemen ya. Terus strategi pengembangan eksternal ada aliansi, ada usaha patungan atau joint ventures, terus memilih teknologi atau kalian dengan akuisisi atau mengambil alih. Aliansi itu sendiri, jadi perjanjian bersama yang menjadikan perusahaan tetap independen ya, mandiri, tetapi dapat menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan visi masing-masing. Contohnya pabrik otomotif, Mercedes-Benz, Ford membentuk sebuah aliansi untuk mengembangkan mobil hijau ya, green car yang berbahan bakar baterai yang dapat diisi ulang. Terus joint venture ada kepemilikan bersama, biasanya di antara dua perusahaan untuk menghadirkan produk baru atau menguasai produk baru. Contohnya pabrikan Fuji dan Xerox. Pabrikan Fuji sebagai produsen terbesar dari Jepang dan Xerox sebagai pembuat mesin fotokopi terkenal ya, menghasilkan produk mesin fotokopi. Terus yang soal akuisisi itu mengambil alih seperti yang dalam di Indonesia ini Trans Group yang mengambil alih Trans TV dan Trans TV untuk menjadikan perusahaan tersebut dapat berkembang jauh lebih besar. Terus mendefinisikan suatu produk, barang atau jasa harus baru diperkenalkan ke pasar, harus didefinisikan. Disebut dari segi fungsi, jadi apa yang dapat dilakukan oleh produk tersebut. Kemudian produk terancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Terus spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada untuk memastikan produk dapat berlaku secara efisien. Maaf teman-teman ya, ini kita akan putus dulu. Setelah itu bisa nyambung satu kali lagi ya untuk sesi login ya. Karena ini saya masih pakai Zoom yang free ya. Jadi kita jeda dulu untuk tolong bisa nyambung sekali lagi sesi loginnya ya. Ya. Ya, habis ini mau putus dulu soalnya. Bentar, kita jeda dulu ya. Baik, sambil kita mulai lagi aja, menunggu yang lain masuk juga. Suara saya jelas ya teman-teman ya.
Jelas. Ya, oke. Oke, sip. Jadi dari terakhir definisi suatu produk ya, definisi suatu produk. Jadi dari definisi tersebut untuk membikin spesifikasi ya yang termuat dari sebuah produk harus ada, dan untuk memastikan produksi dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Terus setelah itu adanya keputusan membuat atau dan membeli. Jadi yang pertama, perusahaan dapat memilih untuk memproduksi komponen mereka sendiri atau membeli dari perusahaan lain. Jadi produksi sendiri atau beli perusahaan lain untuk dapat dijual lagi ya. Terus yang kedua, membedakan antara apa yang perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang dibeli. Terus yang ketiga ini, keputusan membuat atau membeli sangat penting karena adanya variasi kualitas, jadi pertimbangan kualitas. Gimana kualitasnya ya kalau misalkan membeli sendiri ataupun membeli gitu. Jadi harga juga dipertimbangkan, lebih hemat mana nih kalau kita bikin sendiri sama membeli, dan jadwal pengantaran atau distribusi ya gitu, dan ada faktor lain sebenarnya yang perlu diperhatikan termasuk transportasi ini juga. Nah, setelah itu analisa jaringan nanti proses dan beralih ke analisa ringan, yaitu analisis yang fokus pada cara gimana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Ini diatur di 3 wilayah proses. Yang pertama, wilayah interaksi langsung, menjaga langkah-langkah proses yang menjaga interaksi antar partisipan. Misalkan nih di industri bakery ya, seorang penjual roti yang berinteraksi dengan penjual di toko roti ini, penjual secara offline ya. Yang kedua, wilayah interaksi pengganti atau substitusi, mencakup langkah-langkah proses di mana satu partisipan berperan dalam sumber daya partisipan lain. Terus yang ketiga, wilayah pemrosesan independen atau mandiri, mencakup langkah-langkah di mana misalnya nih dari industri roti tersebut memasuk roti isi dan atau pelanggan roti isinya itu berperan sebagai sumber daya di mana mereka memiliki kendali maksimum ya. Jadi memasok kendali dalam menyediakan bahan baku untuk produksi dan pelanggan yang membeli produk tersebut. Terus sini ada penerapan pohon keputusan. Pohon keputusan itu apa sih? Itu keputusan ini suatu skema pembentuk pohon ya, dan dapat digunakan untuk membuat keputusan baru dan untuk beragam masalah manajemen lainnya. Jadi untuk membentuk sebuah pohon keputusan dapat digunakan prosedur. Yang pertama, memastikan semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke pohon, termasuk alternatif untuk nggak berbuat apa-apa. Terus, setelah itu yang kedua, pengembalian hasil atau payoff dimasukkan pada akhir cabang yang bersesuaian. Terus yang ketiga, menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada, itu ditetapkan nilainya berapa sih ekspektasinya. Terus yang keempat, yang terakhir, memilih EMV yaitu expected monetary value, dan nilai uang yang diharapkan kemungkinan pengembalian hasil atau return yang lebih tinggi. Ini contohnya aja, tapi ini belum saya kasih nilai ya sama IMV-nya. Yang pertanyaan pertama, apakah terdapat biaya signifikan dalam bahan baku atau pengemasan BGPD? Kalau tidak, itu mengarah titik non kritis yang dapat dilanjutkan. Kalau iya, pertanyaan selanjutnya, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan biaya tersebut? Kalau enggak, mengarah ke titik kritis dapat dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan. Kalau iya, mengarah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau bentuk lain yang tidak dapat dikendalikan. Kalau enggak juga, mengarah ke tahap non kritis. Kalau iya, ke titik kritis yang dapat dievaluasi kembali. Terus transisi ke proses produksi, dan dari perancangan itu sekarang ke transisi ke proses produksi. Pada tahap ini produk yang diinginkan konsumen setelah seleksi, didesain dan didefinisikan. Jadi yang kedua,
kedua poinnya, produk telah berubah dari ide menjadi definisi fungsional yang kemudian menjadi prototipe ya, produk uji coba dalam skala kecil. Yang ketiga, bagaimana kelanjutan pengembangan, produksi atau malah tidak ada produksi, jadi apa-apa. Yang keempat, tugas manajemen bandara adalah mengetahui substansi ke proses produksi itu sendiri. Jadi gimana langkah-langkahnya yang tadi yang telah ditetapkan. Terus masih produksi tentang sisi produksi sendiri, ketika sebuah komponen dibuat biasanya terdapat masa coba produksi untuk memastikan bahwa desain benar-benar dapat diproduksi. Jadi adalah pembagian dalam skala manufaktur ya. Terus pengujian ini juga memberikan kesempatan kepada staf operasional untuk membuatkan alat yang cocok, metode yang cocok, terus berfungsi dari kualitas sampai dengan peletakan personel untuk memastikan bahwa produksi dapat dimulai dengan sukses. Terus akhirnya ketika produk ini dapat pasarkan data produksi, manajemen tingkatnya akan mengambil alih tanggung jawab, yaitu ini dari keputusan manajemen strategis ya. Jadi maksudnya bahwa dari pengembangan ke produksi sukses, beberapa manajer perusahaan bisa menunjuk ya ini ada dapat pendekatan yang mungkin bawahnya sebelum dan keahlian untuk memastikan produk yang masih dalam tahap aliran produksinya sendiri. Dan yang ketiga adalah integrasi pengembangan produk dan penataan produksi. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sumber daya yang dibutuhkan antara kedua organisasi ketika perubahan itu sangat dibutuhkan. Jadi tugas manajer operasi di sini adalah membuat transisi dari departemen R&D, research and development, dan pengembangan ke tahap produksi tersebut dapat diproduksi berjalan lancar. Gitu. Ini ada suplemen untuk manajemen rantai pasok berkelanjutan. Ini sebenarnya ada dibahas di bab tersendiri ya di setelah UTS hari ini jalan sekilas saja. Jadi sebagai pengelolaan material, informasi dan arus modal serta kerjasama di antara perusahaan di sepanjang rantai pasokan sambil mengambil sasaran dari 3 dimensi yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ke dalam perhitungan yang berasal dari persyaratan pelanggan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam rantai pasok industri, misal owner atau pemilik industri, kreditor, supplier, sampai dengan pelanggan. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menjamin keberlangsungan rantai pasok adalah yang utama membangun sistem logistik yang baru, yaitu membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang serta pendanaan besar. Ini jelas. Jadi dari perusahaan misalkan mengadakan membuat suatu sistem logistik pergudangan dan menyewa sebuah gudang ya, karena itu membutuhkan biaya besar. Yang kedua, upaya itu diselaraskan dengan pemanfaatan sistem distribusi yang sudah berjalan, yaitu dapat menambah pemanfaatan distribusi dari transportasi jabatan tersebut dapat sampai ke tangan salah distribusi untuk penjualan maupun pendapat konsumen. Terus langkah-langkah yang dalam menghadapi rantai pasokan ada 3, yaitu fokus pada peningkatan nilai tambah proses pemasaran dan pembayaran. Kedua, perusahaan harus pada semua kemungkinan dapat memberikan nilai tambah. Prinsip ini dapat menghasilkan nilai pasok yang lebih unggul serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnis, khususnya dalam menghadapi keuntungan tertentu. Yang kedua, alignment, yaitu penyelarasan ya sistem internal dan eksternal perusahaan yang merupakan upaya perusahaan untuk menyelaraskan strategi proses bisnis inti dan aktivitas harian untuk menciptakan proses unggul. Yang ketiga, sustainability, itu mewujudkan sistem manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah usaha perusahaan dalam mengelola risiko dan identifikasi peluang untuk mengintegrasikan sistem manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Lalu, sekian materi dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya teman-teman ya, kalau ada yang kurang jelas mengenai topik tadi tentang desain barang dan jasa.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini sambil saya absen secara manual ya sekarang ya. Kalau yang saya panggil bisa ini ya ngomong hadir ya dengan unmute dari audionya. Kalau misalkan ada teman yang izin atau sakit bisa info ke saya juga. Yang pertama, Devan Kertarajasa. Hadir, Pak. Siap. Terus Jauhar Satria Wijaya. Hadir, Pak. Ya. 3, Sepatu Ngasana. Hadir, Pak. Terus Risma Septiani. Risma Septiani nggak ada ya. Terus Fernanda Suyono Putri. Hadir, Pak. Ahmad Suprayogi Setiawan. Hadir, Pak. Ya. Erla Erlingga. Tuh. Erla Erlingga ini cowok ya? Ya. Oh. Terus M. Dani Ramadan Aji. Dan Dani Gloss ini ya? Dani Gloss Everything ini ya? Statusnya ya, namanya ya? Oh ya. Terus Intan Agustin. Nggak ada ya. Terus Fani Sofia Juwantoro. Fani Sofia Juwantoro nggak ada. Terus Muhammad Bagus Arifin. Belum ada. Terus Muhammad Tio Permana. Belum ada juga. Terus Muhammad Taufik. Hadir, Pak. Wadah. Ya. Ya. Terus Madya Rizky Ramadan. Belum ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Hadir. Ada, sip. Hadir. Ini juga ngetes ya. Kemarin cuma ya, ada responnya nggak di zoom juga. Terus Arbia Mahfiro Rohmi. Belum ada. Terus Ahmad Fahmi Al-Ghifari. Siap, 08, Pak. Siap. Komando. Terus Afrian Bagas Listianto. Belum ada. Terus Wigi Prayoga. Hadir, Pak. Belum ada ya. Terus Ahmad Alfan. Hadir, Pak. Hadir. Rizka Noviana Barutu. Hadir, Pak. Afrian ini baru masuk ya. Terus Aprilia Afni Froida. Hadir, Pak. Handini Kurnia Damayanti. Hadir, Pak. Artifa Cahya Isya Putri. Belum ada. Grisila Arini Hikmah. Ya, hadir, Pak. Naili Fitria Farohah. Ya, saya, Pak, hadir. Oh ya. Rizky Firmansyah Nur Hidayat.
belum ada. Terus Muhammad Ahsanul Fikri. Hadir. Yang namanya manajemen Haruskah 2020 ini ya? Iya. Iya. Muhammad Rasulun Amin. Belum ada. Dita Putri Anggraini. Yovan Karsnaji. Siap, hadir, Pak. Siap, Ya. hadir. Sip. Terus Nabil Faras. Belum ada. Ardianti Fitria Asfijayanti. Belum ada juga. Punurulita. Punurulita tadi kayaknya masuk nih. Iya Pak, katanya Pak, permisi. Ya gimana Mas? Nggak apa? Ya, Lita yang kata yang sesi kedua ini nggak bisa masuk Pak. Tadi yang pertama udah ada kayaknya ya? Pertama masuk, iya. Yang Oh, nggak kedua apa. bisa masuk katanya. Iya, Iya, nggak apa. Terus setelah itu M. Acep Gina Anggara. Hadir. Oh, cowok ya? Oh, ya. Iya, Pak. Ya. Terus Rizky Putri Pratama Wijaya. Rizky Putra Pratama Wijaya. Hadir Pak, hadir. Ya. Hadir. Ya, yes. Rahmat Ali Wafanur. Hadir Pak. Agung Tovanda Putra. Belum ada. Rinda Setiawati. Rinda Setiawati tadi kayaknya ada nih di sesi pertama ya. Ada izin nggak ya Mas Fahmi ya? Mana Pak? Yang Rinda Setiawati ini ada ngomong izin nggak ke Masnya? Oh, siap. Tidak ada. Oh ini anak ini. Oh, Rinda Jelilintar ini ya, bukan? Namanya akunnya ya. Iya, Bapak hadir. Oh, siap. Terus Wildan. Ya, siap. Ya, oke. Terus Wildan Aditya. Ada. Bamiri Ahmad Prihats. Bamiri Ahmad Prihan nggak ada. Terus Adi Eka. Adi Eka Dinara. Hadir. Hadir, Pak. Iya, oke. Oh, foto profilnya cewek ya ini ya. Terus Iya, Pak. oke. Terus ada ini Sadat Makrifat Munarto Putra. Belum ada ya. Ini Rizky ini baru join. Oh iya, untuk pertemuan ketiga ini nggak ada tugas dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya aja yang nggak saya kasih tugas lagi. Oh siap Pak. Semangat gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih tadi? Kalau ada yang izin atau sakit, tolong disampaikan ke saya ya. Menyusul nggak apa-apa. Udah pada ini nggak yang presensi gagal di learning ya, jangan lupa ya. Dan itu yang project dari fakultas ya nanti ya. Materinya udah bisa di-download belum ya di learning ya, yang pertemuan kali ini ya? Sudah. Bisa ya. Oke. Ya, Pak. Ya.
Oh iya, nanti pertemuan selanjutnya ini ada berapa mahasiswa sih? Bentar. Nah, lihat dulu. Ini Mas di kelas ya di kelas B2 ini ya mahasiswanya satu kelas semua ya, maksudnya nggak ada yang campuran ya? Ada Pak, B2 semua. B2 semua ya? Soalnya saya ngajar yang kelas Saya ngulang, Pak. yang siapa nih namanya? Devan. Cuman Mas Devan aja yang ngulang, yang beda dari kelas B2 maksudnya. Ada lagi nggak yang di Zoom ini yang ini ngulang selain Mas Devan? Ini mahasiswanya ada 42. Oke. Nanti saya rencana mau bikin tugas tapi untuk kelompok ya. Jadi nanti aja saya infokan lebih lanjut. Nanti kalian bisa bentuk kelompok. Tapi nanti aja ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau ada yang ditanyakan bisa di chat saya di e-learning ini. Terus teman kali ini kalau nggak ada yang disampaikan saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Ya, oke. Akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Ya, siap bisa tolong live juga ya.